Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, Rabu 3 Juni 2020. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menyinari hati dan jiwa kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Anugerah dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan teologis yang kadang membuat sebagian orang Kristen bingung dan agak ragu menjawabnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus ikut menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pemahaman tentang Trinitas atau Tritunggal menjadi kuncinya. Pada dasarnya, Trinitas bukanlah dogma untuk mempersulit kita memahami Tuhan. Sebaliknya, justru untuk memudahkan kita mengenal Tuhan. Trinitas adalah wujud cinta kasih Allah yang hendak memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebab kita sangat terbatas dalam mengenal Tuhan. Trinitas adalah satu oknum, tiga pribadi. Artinya, Trinitas adalah tiga cara Tuhan menunjukkan keberadaannya. Ia menunjukkan dirinya sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan sebagai Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu dan sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu, hakikat Tuhan itu adalah kekal atau abadi. Tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Disebut dengan Alfa dan Omega. Dari rumusan itu, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi dalam diri seorang manusia. Itu artinya Yesus itu 100% Allah. Yesus artinya sudah ada sejak semula. Memang secara fisik atau secara historis, Yesus hidup sebagai manusia, tetapi ia sama sekali tidak berdosa. Yesus adalah, seperti yang kita imani dalam pengakuan iman rasuli, 100% Tuhan dan 100% manusia. Namun meskipun ia menjelma menjadi manusia, bukan berarti ketuhanannya berkurang. Ia adalah tetap Allah kita dan Tuhan kita yang tidak bermula dan tidak berakhir. Perhatikanlah apa yang dituliskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3. Disebutkan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang sudah ada sejak semula. Dan Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kesimpulannya, Yesus yang adalah Tuhan adalah juga yang menciptakan alam semesta, seperti di Kejadian 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesaksian Yohanes di perikop yang kita baca juga pada ibadah keluarga ini, khususnya di ayat 30 dikatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Secara historis, Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dibanding Yesus. Namun, Yohanes bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sejak semula. Hanya secara manusiawi saja, Yohanes lebih tua dibanding Yesus. Namun secara rohani, dan ini teologi yang kita pegang, Yesus itu sudah ada jauh sebelum Yohanes lahir. Itu sebabnya Yohanes kembali bersaksi tentang ketuhanan Yesus. "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya." Kalau Yohanes membaptis dengan air, maka Yesus yang datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya, hanya Allah dalam diri Yesus yang mampu mencurahkan Roh Kudus. Manusia, bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun, tidak mampu melakukannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat erat kaitannya dengan nas epistel Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31 tentang penciptaan Allah atas manusia. Dan itu nanti akan saya khotbahkan di Minggu tanggal 7 Juni. Yesus yang kita percayai adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Sebab Ia adalah Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus yang kita sembah tidaklah berbeda dengan Allah yang ada di kitab Kejadian atau yang ada di Perjanjian Lama. Hakikatnya sama. Itu sebabnya kita tidak perlu ragu lagi untuk menjawab bahwa Yesus adalah juga Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara-saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia di hari ke-6, Ia menciptakan mereka segambar dengan rupa Allah, Imago Dei, untuk menguasai, menaklukkan, dan memelihara segala ciptaan. Namun, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pun jadi salah urus dengan ciptaan Tuhan. Yang dulunya baik dan harmonis, setelah jatuh ke dalam dosa, terjadi kerusakan. Kerusakan ciptaan Allah ini menjadi tanggung jawab manusia yang telah berdosa dan salah urus dengan ciptaan Tuhan. Namun, kita bersyukur bahwa Adam pertama yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dipulihkan Allah melalui Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 44, 45 hingga ayat 47. Kedatangan Yesus adalah dalam rangka memulihkan gambar Allah, Imago Dei, yang telah rusak dalam diri kita akibat dosa. Kehadiran Yesus Kristus adalah cinta kasih Allah terbesar bagi kita, sebab Ia telah mau berdamai dengan kita. Dia telah mengampuni hidup kita. Dengan demikian, iman kita kepada Yesus sebenarnya harus mendorong kita untuk berdamai dengan segala makhluk yang telah rusak. Iman kepada Yesus juga mempertegas tugas kita untuk memulihkan Imago Dei dalam diri kita, sebab Allah telah datang membawa kasih ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus, Allah ingin menciptakan kita kembali menjadi manusia-manusia baru.
Dan tugas manusia baru adalah memulihkan keadaan segala makhluk, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan kita dengan sesama kita. Namun, dalam khotbah kali ini saya ingin berfokus pada bagaimana cara kita memulihkan hubungan sesama yang telah rusak selama ini. Saudara-saudaraku, kita tahu peristiwa terkini di Amerika Serikat. Seorang warga kulit hitam bernama George Floyd tewas mengenaskan karena lehernya dijepit oleh seorang polisi berkulit putih. Memang, di Amerika Serikat, konflik antara kulit putih dan kulit hitam sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Namun hingga kini, isu itu tetap terjadi dan sangat sensitif, sangat potensial untuk kembali terjadi di Amerika. Nah, kematian George Floyd tersebut memicu demonstrasi anarkis di puluhan kota di Amerika dan mengakibatkan chaos dan penjarahan. Faktor utamanya adalah isu diskriminasi ras. Namun, semakin menyala dan berkobar karena kondisi hidup yang semakin sulit karena wabah COVID-19. Orang-orang semakin sensitif karena banyak yang PHK, pendapatannya berkurang atau berhenti, usaha ekonominya ambruk. Dan kita lihat, kalau masalah perut tidak beres dan kesejahteraan kebutuhan pokok terganggu, manusia akan cenderung anarkis dan merusak. Dan tentu saja kita berharap kejadian seperti itu tidak akan terjadi di negeri kita. Saudara-saudara, suasana hati sebagian orang sekarang ini dan mungkin banyak sekali seperti sekam kering yang siap menyala dan membakar. Orang-orang semakin mengarah kepada keputusasaan dan apalagi situasi wabah yang tidak bisa diprediksi sampai kapan ini selesai. Oleh karena itu, baiklah kita tetap mengandalkan iman kepada Yesus Kristus dalam menghadapi situasi sulit ini. Imago Dei, gambar Allah dalam diri kita saat ini sedang diuji. Karena itu, jangan biarkan Imago Dei rusak akibat masalah dan keputusasaan di masa sulit ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dan Yesus Kristus sedang bekerja memulihkan keadaan kita, memulihkan hidup kita yang menghadapi tekanan yang berat. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan. Jangan lelah menebarkan kedamaian dan kasih, sebab itulah yang paling kita butuhkan saat ini. Jika kita tidak mampu mengubah keadaan saat ini, baiklah kita mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita, mengubah cara kita bersikap yang menunjukkan gambar Kristus dalam hidup kita. Hanya dengan cinta kasihlah kita akan mampu menghadapi segala macam kesulitan saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah menciptakan kami begitu baik. Dan Engkau menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan keharmonisan. Namun semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, ciptaan Tuhan menjadi rusak. Imago Dei yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia telah rusak karena dosa. Namun Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengampuni dan mendamaikan kami. Dan Engkau memulihkan Imago Dei dalam diri kami melalui kedatangan Yesus Kristus yang kami percayai, Allah yang tidak berawal, yang tidak berakhir, yang juga ikut menciptakan kami. Bukan hanya menciptakan kami di masa dulu, tapi setiap hari, setiap saat Tuhan menciptakan dan membaharui hidup kami menjadi manusia-manusia yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Ya Tuhan kami, biarlah melalui firman-Mu yang telah menyirami kami, memampukan kami, dan menguatkan kami
untuk memulihkan keadaan kami yang begitu melelahkan saat ini, yang membuat kami ketakutan, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami nyaris berputus asa karena wabah virus corona ini. Dan kami telah melihat demonstrasi anarkis di Amerika Serikat. Kami mohon biarlah kejadian seperti itu tidak terjadi di negeri kami yang tercinta ini. Di tengah semakin negatifnya perilaku orang-orang dan semakin sensitifnya perasaan setiap orang karena tekanan hidup, secara khusus tekanan ekonomi yang menghancurkan banyak perekonomian keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, bahwa melalui persoalan hidup ini, Engkau sedang menguji kami, Engkau sedang memurnikan kami, dan kami percaya Tuhan sedang berkarya memulihkan keadaan kami, memulihkan gambar Allah di dalam diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa membawa cinta kasih, membawa damai sejahtera, sebagaimana Yesus Kristus telah memberikannya kepada kami, supaya kami mampu bersama-sama melalui segala gelombang kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.